Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, kembali hadir ya di channel Jejak Profesor ya. Pada video kali ini ya, Jejak Profesor akan berbagi informasi ya kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang akan mengajukan ya jabatan fungsional ya, akademik untuk lektor kepala dan profesor ya di gelombang kedua ya. Kita sudah masuk di gelombang kedua. Lini masa penilaian usulan kenaikan jabatan akademik ya, dosen tahun 2025 untuk lektor kepala dan profesor di gelombang kedua ini. Yang harus diperhatikan adalah pembukaannya ya tanggal 26 Juni ya sampai dengan tanggal 10 Juli. Jadi masih ada ya beberapa waktu ya beberapa hari ini. Dan validasi dan pengesahan usulan oleh pimpinan ya perguruan tinggi negeri LDikti ya, itu tanggal 11 ya sampai tanggal 14 Juli, dan penilaian usulan tanggal 15 sampai tanggal 30 Juli ya, dan pengajuan usulan ya periode revisi ya, revisi akhir Juli 31 Juli sampai 5 Agustus 2025, dan validasi dan pengesahan revisi oleh pimpinan PTN LDikti tanggal 6 sampai 7 Agustus 2025, dan penilaian usulan revisi. Pemenuhan ya BKD, laporan BKD yang digunakan ya, berarti ini ada 4 semester ya, mulai dari LKD BKD periode 2022-2023 genap ya, LKD BKD periode 2023-2024 ganjil dan genap, dan LKD BKD periode 2024-2025 ganjil. Usulan kenaikan jabatan dosen tidak tetap dapat diproses pada penilaian periode gelombang kedua dengan syarat dosen tidak tetap tersebut telah memenuhi BKD setara minimal 12 SKS ya selama 4 semester terakhir, sudah memiliki sertifikat pendidik, dan paling lambat 3 bulan ya sebelum BUP 1 September 2025 batas usia pensiun. Untuk usulan dosen yang memasuki BUP per 1 September 2025 hanya dapat mengusulkan usulan di periode reguler. Kemudian untuk usulan ya seorang menjadi GB atau profesor ya sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen ya, bukan hanya pemenuhan administrasi. Ini harus penting ya bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan sebagai guru besar atau profesor, itu bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen ya, melaksanakan fungsi dosen dan tujuan kedudukan dosen ya, sehingga kementerian akan melakukan evaluasi secara holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal ya, seperti PD Dikti, Sinta, situs perguruan tinggi yang bersangkutan, dan lain-lain. Nah, itu berkaitan dengan pelaksanaan penilaian. Ini yang tertanggal 26 Juni tahun 2025. Dan di LDikti wilayah 7 ya, ini memberikan surat pengantar ya pengajuan jabatan akademik lektor kepala dan profesor untuk gelombang kedua ya, di mana surat pengantar itu ya agar ya perguruan tinggi wajib mengajukan permohonan surat pengantar dan pengesahan dupa ya dari Kepala LDikti wilayah 7 dengan melengkapi dokumen sebagai berikut ya: surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi ya dengan perihal surat
permohonan surat pengantar usulan jabatan akademik lektor kepala profesor periode 2 tahun 2025 dan pengesahan dupa dari file dikti wilayah 7 sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 63 tahun 2025. Surat pernyataan kebenaran dan fakta integritas dokumen pengajuan jabatan akademik dengan format terlampir dan menyiapkan dokumen dupa versi lengkap seluruh halaman dengan wajib memenuhi ketentuan Kemendikbudristek ya 63 tahun 2025 bahwa pada halaman terakhir dupa format tanda tangan harus sesuai seperti pada contoh di tautan berikut. Dan dikirimkan ya melalui tautan yang sudah disediakan paling lambat tanggal 8 Juli tahun 2025. Surat pernyataan kebenaran dan fakta integritas dokumen pengajuan jabatan akademik. Nah, nanti ini dilampirkan ini surat pernyataan kebenaran dan fakta integritas dokumen pengajuan jabatan akademik. Pimpinan ya, pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini harus sesuai dengan format ya. Ya. Nah, intinya menyatakan dengan sebenarnya bahwa dokumen yang diajukan sebagai bahan pertimbangan kelayakan kenaikan jabatan akademik dosen atas nama ini dokumen usulan pengajuan jabatan akademik yang kami usulkan melalui laman Sister terkait kebenaran dan integritas akademiknya menjadi tanggung jawab penuh dari dosen pengusul ya, senat perguruan tinggi, tim komite integritas dan pimpinan. Jadi ini tanggung jawabnya semuanya ya, bukan hanya tanggung jawab dari dosen pengusul tapi juga tanggung jawab dari senat ya, tim komite integritas dan juga pimpinan perguruan tinggi. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran integritas akademik dalam dokumen usulan tersebut, maka kami bertanggung jawab sesuai dengan ya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 63 tahun 2025. Jadi karena tanda tangan di atas materai. Maka proses pengusulan ya untuk jabatan fungsional ya guru besar ya. Maksudnya guru besar ini harus betul-betul ya memberikan ya satu penilaian yang tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi saja, tapi juga berkaitan dengan integritas akademik ya, berkaitan dengan integritas akademik. Karena itu semuanya nanti bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan hanya pada dosen pengusul tetapi juga senat perguruan tinggi, tim komite integritas dan juga pimpinan perguruan tinggi. Demikian Bapak Ibu sekalian ya penjelasan yang berkaitan dengan pengajuan jabatan akademik lektor kepala dan juga guru besar ya untuk gelombang kedua tahun 2025. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kita lanjutkan ya pada video kita selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.